Ya, baik pemirsa dan juga Bung Andri, kita akan segera menyaksikan pertandingan antara SMA 2 Jayapura akan berhadapan dengan SMA 3 Padang. Ya, bagaimana Anda melihat atau memandang kekuatan futsal dari daerah timur Indonesia, Bu? Yang jelas memang kalau kita melihat dari tolak ukur Liga Futsal Indonesia tahun lalu, tahun 2016 ini memang yang juara Black Steel dari asal Papua, Bung. Kita melihat peta kekuatan memang ada di sana, Bung. Ya, dan ini adalah kita melihat preview dari masing-masing peserta yang akan bertanding kali ini, SMA 3 Padang dan juga Jayapura. Ya, kami informasikan SMA 3 Padang dengan jersey berwarna merah putih merah, sedangkan SMA 2 Jayapura dengan jersey warna putih biru atau strip putih biru ya, dengan celana biru, kaos kaki putih. Ya, ini dia Bung cuplikan-cuplikan atau preview pertandingan. Ini tahun lalu Bung ya? Iya betul Bung, ini babak-babak regional Bung. Babak regional. SMA 2 Jayapura. Ya. Ya, di babak Grand Champion Pocari Sweat Futsal Championship akan ada 19 tim dari setiap regional yang akan bertanding untuk memperebutkan piala bergilir dari Menpora. Dan tentunya juga rangkaian kegiatan Pocari Sweat Futsal Championship ini telah dimulai sejak bulan Maret 2016 hingga Oktober kemarin. Ya, ini adalah line up dan ini line up dari SMA 3 Padang. Dengan Coach Deswandi. Ini salah satu peserta AFC Level 1 course Bung. Oh, waktu di Padang bulan lalu. Harusnya bisa memberikan warna tersendiri ya, Bung dalam pertandingan kali ini sekali. Ya. Dan kita melihat ini adalah line up dari SMA 2 Jayapura dengan pelatih Roberto Dewe. Ya, kita masih menantikan kick off babak pertama, pemirsa dan juga teman-teman. Ya, kami informasikan lagi-lagi bagi Anda yang jago sekali dalam hal prediksi skor, kami tantang Anda untuk bisa ikutan dalam menebak prediksi skor. Caranya mudah sekali. Untuk ikutan tebak skor Pocari Sweat Futsal Championship 2016, langsung saja klik di www.pocarisweat.co.id/futsal/live dan tentunya menangkan hadiah yang sangat menarik sekali, GoPro Hero 4. Tebak skor ini bisa dimulai dari 18 hingga 20 November 2016. Ya. Bagi yang jago nebak-nebak nih, bisa ikutan nih, ada hadiahnya juga ya. Oke, baik, sesaat lagi kita akan segera menyaksikan kick off babak pertama antara SMA 3 Padang berhadapan dengan SMA 2 Jayapura. Ya, ini tahun ini pertandingan menarik ya Bung. Pertandingan menarik antara Pulau Sumatera dengan Pulau Papua Bung. Papua, betul sekali. Ya. Indonesia Timur Bung ya. Betul. Yang banyak orang mengatakan talenta-talenta sebenarnya banyak sekali ada di sana. Iya betul Bung. Namun sepertinya memang jangkauan saja yang masih belum dilakukan secara menyeluruh. Dan akhirnya Pocari Sweat Futsal Championship ini mampu menjangkau ke sana Bung ya. Ini kita melihat bahwa Pocari atau Pocari Sweat Championship ini sangat mempengaruhi ya Bung. Artinya memang kita bicara soal masalah bakat, masalah prestasi, ini tergabung di dalamnya Bung. Kita bisa melihat dari seorang Ardian Saruntubo ini berasal dari Papua atau Jayapura Bung. Dan sekarang bermain untuk nasional tim futsal Indonesia Bung. Timnas Bung ya? Iya. Ya, di tahun ini tercatat 8.784 peserta yang berasal dari 729 tim di 19 regional yang tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya menghasilkan babak Grand Champion kali ini yang dilakukan di Bandung, Pocari Sweat Futsal Championship 2016. Ya, kedua tim telah bersiap-siap untuk memulai laga pertandingan babak pertama. Biasanya tim dari Jayapura ini sisi kekuatannya berada di sektor apa Bu? Individual Bu. Individual skillnya. Iya. Ya, tapi kalau perusahaan sekarang sudah masih belum cukup Bung. Yang mencukupi untuk memenangkan pertandingan dengan usia mereka ini di taktikal individunya Bung. Taktikal individunya ya. Iya.
Ya memang kalau kita melihat perkembangan futsal modern tidak hanya bisa atau tidak harus mengandalkan satu pola saja Bung ya. Betul Bung, betul. Misalnya 2-2 atau Ya. 1-2-1 Ya. atau 4-0. Ya. Ini bisa dikombin semuanya Betul. tergantung sang lawan Bung ya. Artinya memang kita bermain dengan standar situasi Bung. Standar situasi. Jadi seumpama contoh dalam satu grup bermain dengan 7 menit. Di dalam 7 menit ini satu grup ini bisa bermain dengan 2-2, 1-2-1, 3-1. Ya. Bermain beberapa konsep lah. Artinya Ya. memang kita bicara soal bagaimana kita ciptakan kreativitas pemain di Ya. dalam situasi permainannya, Bung. Ya di situ ada beberapa hal, kreativitas, ada improvisasi, yang di dalamnya ada combination play juga, Bung. Ya, baik. Sepertinya babak pertama baru saja dimulai dan kick off telah dilakukan. Tadi SMA 2 Jayapura telah melakukan kick off. Ya. SMA 2, SMA 3 Padang memberikan instruksi kepada teman-temannya, tidak cermat passing yang tadi dilakukan oleh Iya, tadi sebuah peluang tadi dimiliki oleh SMA 3 Padang, namun masih belum mampu membuahkan hasil. Dipotong saja oleh SMA 3 Padang. 2 Jayapura melakukan serangan, tendang langsung lagi-lagi. Kita lihat Ya. pemain-pemain Jayapura sangat agresif sekali ya, Bung. Ya, sangat Mobilitas semangat, Bung, tinggi ya. Ini modal yang cukup baik untuk Iya, mengawali betul, pertandingan, betul, Bung. Bung ya. Sayang sekali berada di posisi yang sejajar, Betul, Bung. betul. Harusnya posisi terakhir tadi harus ada di belakang. Ya, teman di yang antara paling depan. titik penalti dengan garis gawang, Bung. Betul sekali. Sayang sekali membentur pemain dari Jayapura. Iya. Masih mengolah bola untuk membongkar pertahanan dari Jayapura. Ke belakang saja. Pendek. Ia meminta bantuan tadi dari 3 Padang. Kita melihat nomor 10 sepertinya sang El Capitano nih Bung, kapten yang cukup memberikan suntikan semangat bagi teman-temannya. Inspirasi, Bung. Inspirasi. Ya, cukup stylish Bung ya. Iya, betul sekali, Bung. Dipotong saja. Tendang langsung. Ya, perlukah hal-hal seperti itu di awal babak pertama atau di awal permainan bisa dilakukan, Bung? Ini sangat-sangat perlu ya, Bung. Artinya memang kalau kita bicara soal ruang, space itu harus dimanfaatkan, Bung. Entah itu dengan passing, dengan penetrasi atau dengan shooting, Bung. Shooting. Ke tengah saja. Pelanggaran, Bung. Ya, terjadi dorongan tadi. Ya. Keuntungan bagi SMA 3 Padang untuk bisa mengubah posisi di babak pertama. Apakah mampu dikonversikan menjadi gol peluang dari bola mati ini? Ya. Ya, semoga temannya ini tidak memesan bakso satu mangkok, Bung ya. Tangannya tadi satu. Oke, pendek saja skenario yang dilakukan. Terbaca tadi dengan mudah oleh pemain dari SMA 2 Jayapura. Masih mencari kawan, kira-kira siapakah yang akan dipasing? Salah kontrol ya, Bung. Kontrol yang tidak cermat. Tendang langsung. Namun masih cukup rapat tembok pertahanan dari SMA 3 Padang. Iya.
Sayang sekali sebuah peluang yang tidak mampu dimaksimalkan kurang dengan tepat baik. read the game-nya, Bung. Iya. Baca bermainnya masih kurang tepat, Bung. Kalau saya bilangnya ini meleng, Bung. Meleng. Pemain kok meleng. Aduh. Ya. Dipotong lagi-lagi oleh pemain dari SMA 3 Padang. Kini Jayapura melakukan tendangan langsung. Ada satu kata kunci, Bung, di semua teknik itu kita bicara tentang awareness-nya, Bung. Awareness. Artinya memang harus semua pemain dalam situasi apapun mesti sigap dan mesti siap, Bung. Iya. Responsif. Iya, betul. Masih mencari kawan. Oh, baik sekali, bagus sekali. Masih mengolah bola dan tendang langsung. Kita melihat dari proses yang dilakukan seorang kapten ini sangat baik sekali, Bung. Passing behind defender, Bung. Behind defender. Memang kita melihat memang tadi yang saya bilang El Capitano ini bisa memberikan sebuah warna, betul. Sebuah warna sendiri dan memang cukup sabar. Tunggu dulu pergerakan dari temannya. Begitu temannya melakukan pergerakan bisa langsung passing dan terbukti terlepas dia, Bung. Iya, sebuah skema permainan yang sangat luar biasa diperagakan oleh anak-anak Jayapura. Tadi kalau kita melihat juga aksi yang sangat menarik adalah aksi selebrasinya. Melakukan gaya dap. Wah. Gaya zaman sekarang, Bung. Kekinian, Bung. Sayang sekali. Banyak pelanggaran untuk SMA 3 Padang. Iya. Temannya semua maju ke depan. Tendang langsung. Masih tidak efektif. Mubazir katanya, Mubazir, Bung ya. Sia-sia. Sebuah peluang tadi dimiliki oleh pemain-pemain SMA 2 Jayapura. Memasuki circle, udah head to head, Bung, face to face dengan penjaga gawang. Distribusi yang sangat baik oleh dari penjaga gawang ya, Bung. Iya. Passing, lagi-lagi passing yang tidak cermat diperagakan oleh SMA 3 Padang. Ya, cukup tenang. Karena sudah unggul juga 1-0. Pemain-pemain SMA 2 Jayapura ini lebih tenang untuk mengolah atau meracik serangan. Ya, dicuri. Padang gini. Lagi-lagi terlepas dari pemain Jayapura. Padang. SMA 3 Padang. Iya. Terlepas. Bingo! Gol! Luar biasa. Sebuah koordinasi yang baik, Bung. Menurut mata dan kakinya memang sangat cepat sekali proses pergerakannya, Bung. Iya. Dan memang tadi pemain dari Jayapura sudah tertinggal setengah badan, Bung ya. Betul, Bung. Dan memang sangat sulit sekali untuk mengejar bola seperti itu. Hanya butuh sentuhan sedikit ya, Bung. Iya. Semakin menarik pertandingan kali ini, pemirsa dan juga penonton yang ada di Gor Cetra Arena. Kedudukan 1-1 hingga menit ke-6. Ya, sepertinya SMA 3 Padang meminta time out. Ada beberapa hal yang mesti dirubah oleh SMA 3 Padang ya, Bung. Artinya memang dengan postur yang saya pikir cukup baik ya. Dia harus bisa memanfaatkan strong area, Bung. Ya. Proses menyerang tinggalkan strong areanya. Begitu masuk di lini ketiga, masuk lagi ke strong area. Ini yang saya pikir yang bisa menciptakan gol, Bung. Iya, yang bisa dan juga ini mungkin teknik ini bisa dilakukan atau bisa dicoba oleh SMA 3 Padang, Bung ya. Betul. Sebetulnya ini permasalahan dari tim Papua ya, Bung. Ya. Artinya mereka selalu bermain dengan individual skill ya, Bung. Ya. Kalau bermain dengan individual skill dilawan dengan tactical individu, sepertinya individual skillnya bisa kalah, Bung. Ya. Ya, masih kita nantikan untuk lanjutan dari babak pertama, di mana saat ini kondisinya 1-1 sama kuat, baik SMA 3 Padang dan juga SMA 2 Jayapura.
Ya, langsung press dari area pertahanan sang lawan bagi SMA 2 Jayapura. Apa yang terjadi? Sepertinya pelanggaran bagi SMA 3 Padang. Passing saja, tidak cermat tadi passing yang dilakukan dari SMA Jayapura. Sepertinya SMA 3 Padang mempercepat tempo permainan ya, Bung. SMA 3 Jayapura masih mencoba membaca pertahanan dari lawan. Dicuri saja, terjadi perebutan bola. Ya, Jayapura, masih Jayapura mencoba melepaskan dari hadangan lawan. SMA Jayapura, handsball sepertinya ya. Visi yang sangat luar biasa, Bung, keputusan yang tepat yang dilakukan oleh pemain kapten dari SMA 2 Jayapura ya, Bung. Ya. Melakukan sebuah true pass. Ya, sepertinya pemain nomor punggung 10 dari SMA 2 Jayapura, Adrian Yemara, yang akan mencoba mengambil. Tendangan tidak langsung tadi diberikan kepada rekannya. Beberapa kali mencoba ya, Bung? Iya, mencoba, namun cita-citanya masih terlalu tinggi, Bung ya. Sayang sekali. Yakini SMA 3 Padang. Ya, cukup sabar. Ke belakang, back pass dia. Terlalu jauh dari jangkauan sang kawan. Hanya meninggalkan lapangan bagi si kulit bundar. Belum menyatu visi dari pemain nomor 10 dengan pemain nomor 7 ini tadi ya. Konektivitasnya belum terlihat ya, Bung. Iya. Disapu saja tadi oleh penjaga gawang dari SMA 2 Jayapura. Amanlah gawang dari SMA 2 Jayapura sejauh ini. Ya, kalau kita melihat memang inisiatif serangan memang lebih banyak diawali oleh SMA 3 Padang, Bung ya. Iya, betul, Bung. Karena ada beberapa yang mereka lakukan itu dengan mobilitas, Bung. Ya. Ada pergerakan tanpa bolanya. Adrian Yemara tadi. Terjadi kesalahan. Namun sayang sekali. Pelanggaran ya, Bung. Pemain nomor punggung 11 melakukan pelanggaran. Lazarus Penumbe. Iya, sapuan dari penjaga gawang SMA 3 Padang tadi cukup baik sekali ya. Menyelamatkan gawangnya. Ya, saya masih belum melihat bola-bola mati mampu dimaksimalkan atau minimal menjadi sebuah peluang yang baik. Terbuang-buang sia-sia, Bung. Sebenarnya memang agak susah ya, Bung. Agak susah. Untuk membuat pemain kita mengerti atau bisa melaksanakan servis itu memang agak susah, Bung. Butuh waktu berulang-ulang dan butuh waktu lama. Iya. Karena ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain atau cuma si penendang aja, Bung ya. Betul. Melibatkan ketiga pemain yang ada di depan juga. Konektivitas yang sangat dibutuhkan, Bung, di situ. Iya. Eye contact gitu kan. Pada saat kita bicara soal melihat. Ya, sebuah heading tadi dari pemain nomor punggung 11 Lazarus. Langsung ke depan, dibuang saja oleh Adriante tadi, Yenumbe. Jayapura mencoba mencuri, lagi-lagi dikuasai oleh Padang. Sebuah tendangan yang masih jauh dari jangkauan, saudara-saudara. Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman Anda sebagai pelatih timnas, apa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Indonesia sendiri, Bung? Kita masih bermain dengan individual skill, Bung. Individual skill? Iya. Kalau kita bicara tentang membandingkan antara individual skill atau tactical individu, harusnya kita bermain lebih efektif dengan tactical individu, Bung. Tactical individu itu kita melihat bahwa pemain itu banyak memiliki jawaban.
Berbeda situasi punya jawaban, berbeda situasi berpindah punya jawaban. Itulah yang harus dilakukan pemain-pemain kita, Bung. Seperti permasalahan hidup, Bung ya. Setiap masalah punya jawaban sendiri dan cara menyelesaikannya juga beda-beda, Bung. Betul sekali. Wah, pusing sekali ya. Aduh. Inilah gambaran olahraga, memang seperti gambaran hidup, perjuangan hidup luar biasa. Analogi dari dinamika Bung Andri ya, dinamika kehidupan. Terlalu berat sekali pembicaraan kita kali ini, Bung ya. Oke, keuntungan untuk SMA 3 Padang di mana kedudukan masih sama kuat 1-1. Teman-teman, dan kini terlepas dia dari penjara, tendang langsung. Oh, sayang sekali. Hampir kejadian kedua ya, Bung. Kedua kali dengan proses yang hampir sama, Bung. Betul sekali. Dicuri saja. Kenapa, Bung? Ini harus 5 meter, Bung. 5 meter kedekatan dia, Bung. Kedekatan, betul. Ini hukumannya langsung kartu kuning, Bung. Kartu kuning. Sayang sekali Lazarus terlalu nafsu, saudara-saudara. Iya, kita masih melihat permainan yang cukup atraktif diperagakan oleh kedua tim. Di mana memang SMA 2 Jayapura lebih banyak mengandalkan skill dan juga ketenangan. Dan chemistry pun sudah memang cukup tercipta di antara mereka. Sedangkan SMA 3 Bandung lebih mengandalkan kolektivitas permainan, lini per lini dan juga di antara pemain. Sejauh ini cukup efektif dari kedua tim ini, Bung ya. Kalau kita melihat dari kolektivitas memang SMA 3 Padang ini sangat lebih baik lah. Lebih baik dari SMA 2 Jayapura ya, Bung. Dari sisi kolektivitas. Ya, selain pemain nomor punggung 10, di sana ada Adrian Yemara, Bung, yang memang yang tadi seperti kita harapkan ternyata memang benar kejadian memberikan warna tersendiri. Siapa pemain yang menurut Anda, di mata Anda ini yang Anda pikir bisa memang berpotensi menjadi pemain besar? Saya pikir ini seorang Adrian Yemara ini, Bung. Justru yang bisa, justru Adriannya, Bung. Iya. Saya masih belum melihat pemain-pemain lain itu punya kontribusi yang besar sejauh ini ya, Bung. Sejauh ini ya. Memang kalau di sepak bola juga kita melihat pemain-pemain yang cukup tenang dalam memberikan umpan-umpan kepada rekan-rekannya itu memang sangat sedikit sekali, Bung, yang memiliki ketenangan jiwa dan juga memang akurasi passing yang sangat luar biasa. Sebut saja Pirlo, Iniesta, Xavi. Baru sekedar ya mungkin Zidane, Bung ya. Kalau dewanya, Bung. Betul. Ya, pertandingan baru saja dimulai, heading dia. Dioper kepada rekan-rekannya. Back pass tadi. Lazarus mencoba melewati pemain-pemain dari SMA 3 Padang. Terjadi perebutan bola. Masih Jayapura menguasai bola kali ini. Lazarus kepada temannya, Adrian. Waktunya habis, Bung. Sayang sekali. Tapi kalau kita melihat, Bung, kita mereview dari kejadian tadi, memang lagi-lagi Adrian prosesnya sangat luar biasa. Dia adalah otak penyerangan, Bung. Ya, betul. Kalau kita melihat seorang Adrian ini yang kita sampaikan tadi merubah warna dari situasi yang bermainnya, Bung. Ya, saya rasa memang Adrian ini agak sedikit mengikuti quote yang pernah diucapkan oleh seorang Eric Cantona. Lebih berharga memberikan hadiah berupa asis ketimbang gol. Iya, betul sekali, Bung. Asis lebih harganya lebih tinggi, Bung ya. Betul. Ya, baik pemirsa dan juga teman-teman yang saat ini masih menyaksikan Pocari Sweat Futsal Championship 2016. Baru saja kita menyaksikan pertandingan antara SMA 3 Padang berhadapan dengan SMA 2 Jayapura, di mana skor sementara masih sama-sama kuat 1-1, Bung. Ya, kalau untuk mereview pertandingan, bagaimana komentar Anda di jalannya pertandingan babak pertama tadi, Bung? Memang di menit-menit awal permainan dikuasai oleh SMA 2 Jayapura. Akan tetapi di tengah babak pertama SMA 3 Padang ini sudah mulai membaca, memulai melihat situasi, kira-kira situasi apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain SMA 3 Padang, Bung. Ya, kita melihat ini adalah highlights yang terjadi di babak pertama.
peluang-peluang yang diciptakan oleh kedua tim. Ya, tendangan langsung tadi dari, nah ini dia Bung, sebuah proses terjadinya gol, Bung. ya, beautiful. Passing yang sangat indah sekali Ya. dari Adrian. Ya, ini dia kecerdasan dari seorang Betul, pemain untuk betul, melepaskan Bung. diri dari Betul. hadangan lawan. Ini gerakan tanpa bola yang untuk bisa kontrol yang sangat minim sekali dimiliki pemain-pemain kita, Bung. Ya, setuju sekali. Kita baru melihat di kejadian tadi, Bung, Ya, ya, betul di sekali. gol yang tadi. Ya baik pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat pertandingan di babak pertama dan kita melihat ini adalah statistik yang terjadi di babak pertama di mana memang SMA 2 Jayapura lebih unggul ball position 55 berbanding 45, shot atau tembakan 5 berbanding 7, Jayapura unggul 2, penyelamatan 0, pelanggaran 3 berbanding 5, sedangkan corner 0 berbanding 3. Lagi-lagi memang dominasi permainan masih milik Jayapura, Bung. Ya, betul sekali, Bung. Artinya memang kalau kita melihat proses menyerang dari SMA 2 Jayapura ini ada beberapa yang masih diwaspadai oleh SMA 3 Padang, Bung. Ada gerakan-gerakan yang tidak terlihat. Artinya gerakan-gerakan yang menipu lawan ya, Bung. Gerakan tanpa bolanya. Yang terjadi pada saat di gol pertama tadi, Bung. Ini yang sering dilakukan oleh SMA 2 Jayapura. Tapi setidaknya SMA 3 Padang juga sudah mulai melihat, sudah mulai read the game-nya, sudah mulai mereka antisipasi. Ya, dan saya juga melihat memang ketika SMA 3 Padang tertinggal 1 gol tadi, mereka mulai mencoba membangun sebuah karakter, membangun mental, membangun pola serangan juga yang efektif. Iya. Ya. Oke, ini dia highlights yang terjadi di babak pertama tadi. Iya, betul, Bung. Ya, tenang sekali. Ini dia. Visinya sangat luar biasa dari Adrian ini. Dimana memang tadi temannya juga membuka ruang juga, Bung, ya, terlebih dahulu sebelum melakukan passing. Ini dia. Cuma 1 sentuhan aja berbuah hasil, gol. Saya pikir ini istilahnya main hal futsal tuh gak usah ribet-ribet, Bung, ya. Betul, yang gampang-gampang aja, Bung. Yang gampang-gampang aja. Oke, baik pemirsa, kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara SMA 3 Padang berhadapan dengan SMA 2 Jayapura. Bagi Anda yang baru saja bergabung di link kami ingatkan skor sementara masih sama kuat 1-1, di mana memang tadi permainan meskipun didominasi oleh SMA 2 Jayapura, namun lagi-lagi SMA 3 Padang mampu memberikan jawaban dan juga meladeni permainan dari SMA 2 Jayapura. Ya, sebentar lagi kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Dan lagi-lagi saya tidak pernah bosan untuk mengajak kamu dan juga kamu untuk memberikan dukungan bagi tim favorit kamu melalui Twitter. Caranya gampang sekali, kirim saja tweetnya. Tapi jangan lupa tulisnya hashtag PSFC 2016, hashtag lagi PSFC nama kota, lalu mention ke @Pokari Futsal ID. Menangkan hadiah paket menarik dari Mizuno sebanyak atau sebesar 1.500.000 untuk masing-masing 19 orang dengan dukungan terbanyak. Saya ingatkan, dukungan terbanyak ya. Nah, dukungan sebanyak-banyaknya bisa Anda lakukan atau Anda kirim sampai 20 November 2016. Nah, bagi kamu nih, iya kamu yang jago banget nebak skor, biasanya kalau pertandingan sepak bola atau futsal skornya selalu benar nih, langsung aja nggak usah ragu-ragu, klik www.pokarisweat.co.id/futsal live. Saya ulangi lagi, www.pokarisweat.co.id/futsal/live dan menangkan hadiah GoPro Hero 4. Ya baik pemirsa, saat lagi kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Kick off baru saja dimulai dan saya Ibnu Jamil beserta Coach Andri akan mencoba memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, kita akan buktikan apakah formasi atau strategi babak pertama masih mereka pakai atau akan terjadi perubahan permainan dari masing-masing tim. Ya, kita akan saksikan nih, Bung, betul. Di babak kedua kali ini.
Sebuah gerakan running with the ball yang dilakukan pemain Jayapura ya, Bung. Iya. Akan tetapi Betul mampu sekali. dihalau oleh pemain SMA 3 Padang, Bung. Ya kalau kita bicara tokoh nasional yang boleh dikatakan bisa mengembangkan olahraga futsal di Indonesia itu ada almarhum Wandi Batang Taris. Dia merupakan anggota komite futsal FIFA dan juga ketua komisi hubungan luar negeri PSSI era Azwar Anas dulu, Bung ya. Betul, betul. Sekaligus anggota komite keuangan AFC. Nah, jasa beliau juga ini yang cukup menonjol dalam mendorong PSSI agar bisa mengembangkan olahraga futsal sendiri, Bung ya. Di antaranya pengadaan bola futsal dan juga lapangan futsal. Beliau juga memperkenalkan aturan main dan yang menjadi pedoman bagi cara main futsal sendiri, Bung, bagi pihak-pihak yang terkait di Indonesia, Bung. Iya, betul. Memang kalau kita melihat orang banyak menilai bahwa almarhum Om Roni Pati ya, Bung. Roni Pati ya, betul. Banyak melihat itu secara teknis, tapi kalau secara organisasi memang almarhum dari Bung Wandi Batang Haris ya, Bung. Ya, Wandi Batang Haris, betul sekali. Iya, Bung Roni Patinasar ini juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan futsal sendiri yang seperti tadi Anda katakan, Bung. Oh, kita saksikan sebuah gol lagi-lagi diciptakan oleh pemain SMA 2 Jayapura, merubah kedudukan Jayapura unggul 2-1 atas SMA 3 Padang. Oh, ini dia. Masih sangat berbahaya di babak kedua bagi SMA Padang dan juga SMA Jayapura sendiri, Bu. Iya. Dihadang saja tadi oleh penjaga gawang SMA 2 Jayapura. Ya, kini Jayapura memberikan tekanan. Oh, tidak cermat tadi. Sayang sekali terjadi pelanggaran. Terjadi benturan tadi. Ini kalau kita bilang, kalau saya melihat, saya boleh bilang professional foul, Bung. Professional foul. Ya, kalau pemainnya kapten dari SMA 2 Jayapura tidak melakukan ini, mungkin bisa terjadinya gol, Bung. Betul sekali. Masih bisa dimaafkan, Bung, bagi sang pelatih ya. Professional foul. Menyelamatkan gawang sendiri juga. Ya, keuntungan bagi SMA 2 Padang, kita akan saksikan apakah mampu dikonversikan menjadi gol. Bola mati tersebut ya baru saja ditendang. Tendangannya kali ini, kalau tadi kita bawa pertama sih jauh-jauh, sekarang udah mulai tipis nih, Bung. Betul, Bung. Mungkin sekali lagi bisa dapat payung nih, Bung. Ya, cukup agresif tadi pemain-pemain Jayapura untuk merebut bola di area pertahanan lawan. Hanya meninggalkan lapangan. Tendang saja. Passing cukup jauh tadi. Iya, mendapatkan tekanan dari baik sekali tadi. Menari-nari dia pemain nomor punggung 11 dari SMA 3 Padang, ada Yomil Abdanu Furkan. Luar biasa, Bung. Ini saya pikir ini salah satu pemain yang punya bakat yang luar biasa ya, Bung. Ya. Tapi kita mesti perhatikan bahwa dari babak pertama sampai detik ini belum pernah diganti, Bung. Betul sekali. Ini bisa terjadi bumerang sendiri, Bung. Iya, betul sekali. Kalau kecapean, habis sudah. Iya, betul, Bung. Abdanu Furkon baru saja melakukan tendangan, namun masih jauh dari jangkauan tendangan langsung. Ya, heading saja. Dicuri. Terjadi perebutan bola Jayapura, dicuri lagi dan kini Padang. Abdanu Furkon masih Abdanu Furkon. Sayang sekali. Sebuah penetrasi yang luar biasa ya, Bung. Ya, mulai hanya menunjukkan kualitas individunya, Bung ya. Hanya saja memang masih inkonsistensi dengan usia mereka, Bung. Ya, betul. Oh, dia agak sedikit memberikan instruksi kepada official team atau mungkin coach untuk bisa merubah strategi situasi. Sekarang dia mencoba menjadi target man sepertinya. Ya, SMA 2 Padang. Terlepas dia gocekannya tadi. Masih Adrian. Ke belakang dia back pass. Hampir saja terlepas. Ya, kini SMA 2 Jayapura baik sekali. Sayang sekali. Dibaca saja, sapu bersih oleh pemain SMA 3 Padang.
Ya, saya melihat justru sekarang Jayapura agak sedikit lebih terburu-buru Bung dalam membangun serangan. Betul Bung, karena saya melihat mereka terlalu percaya diri Bung. Iya. Dengan unggulnya satu gol sekarang saat ini ya mereka lebih percaya diri. Artinya mereka melakukan dengan buru-buru Bung. Iya. Melakukan hal yang buru-buru itu memang tidak enak ya Bung. Tidak enak Bung, terlalu dipaksakan. Pacaran aja buru-buru gak enak Bung. Iya, Jayapura kini. Adrian. Jayapura masih. Ya, masih dikuasai oleh, sayang sekali hanya keuntungan kini milik SMA 3 Padang. Abdanu Furkon tendang langsung, dia berspekulasi kali ini untuk mencoba mengejar ketertinggalannya. Adrian masih membaca pergerakan teman-temannya di depan. Adrian lompas dia. Sayang sekali tidak menemui sasaran yang dituju. Beberapa kali ya Bung kita melihat ya seorang Yomil melepaskan tembakan dari luar ya Bung. Ya, dari jarak sekali. yang kurang ideal. Karena kalau kita melihat jarak ideal itu antara 12 sampai 15 meter Bung untuk jarak syuting Bung. Jarak syuting. Iya. Ya, akan diambil oleh Abdanu Furkan. Oh, sayang sekali. Terbuang peluang tersebut. SMA 2 Jayapura kepada Adriana. Adrian, masih Adrian. Oh, mencoba menciptakan ruang bagi teman-temannya. Iya. Namun sayang sekali sepertinya memang teman-temannya tidak bergerak tadi Bung. Betul Bung, supporting play-nya masih kurang ya. Ya. Kurang kelihatan ya Bung. Terjadi perebutan bola. Karena kita melihat di futsal itu memang harus ada supporting, ada Ya. involvingnya, ya itu yang Involvingnya. dia dua poin-poin penting itu. Ya. Terlepas kini mendapatkan serangan dari Jayapura. Oh, cukup sigap bagi Abdanu Furkon tadi untuk mengamankan area pertahanannya dan terjadi time out. Ya, time out. Ya, tadi Diminta bagaimana oleh melihat SMA 2 nyaris Jayapura. Bung ya Padang Betul. diancam oleh Betul sekali. serangan dari Jayapura. Saya pikir ini ada dua pemain defense dari Padang yang melakukan kesalahan. Ya. Artinya pada saat untuk menutup ruang, memprotek jalurnya itu yang tidak terlihat tadi Bung. Makanya pemain dari SMA 2 Jayapura itu bisa melakukan terupas. Ya, baik pemirsa. Babak kedua masih tersisa sekitar 6 menit lagi di waktu yang tersisa dan Pocari Sweat Futsal Championship ini telah diadakan sejak memang dari tahun 2010 Bung ya. Iya. Perkembangannya cukup signifikan dari tahun betul. ke tahun. Ya. Dan juga jumlah peserta telah banyak juga dihasilkan oleh PSFC ini Bung ya. Ini kita melihat dari program tiap tahunnya memang sangat meningkat sekali ya Bung. Ya. Apalagi sekarang mengusung nama Be the Next Athlete ya Bung. Be the Next Athlete. Ya, sasarannya adalah untuk ke national team. Betul yang terdekat sekali. ini yang dengan sesuai dengan usianya itu ada di usia 20 Bung, under 20. Betul sekali, karena memang ketika kita punya ekosistem yang bagus, yang sehat, yang berkualitas, itu otomatis akan menciptakan atlet-atlet juga yang berkualitas Bung. Nah, kalau dari bawahnya atau grassrootsnya udah bener, langsung masuk ke Liga Pro-nya juga bisa menghasilkan permainan yang berkualitas. Dan tentunya ini timnas cuma tinggal metik doang. Betul, sumber daya manusianya ya Bung. Betul. That's why kenapa persiapan timnas bagi pemain-pemain luar negeri itu dalam waktu singkat. Betul. Karena pemain udah mateng Bung ya. Iya betul Bung. Karena itu dikembalikan lagi ke klubnya masing-masing Bung. Ya. Kalau di sini waktu singkat, kualitas atau juga persiapan di timnya juga seadanya. Betul Bung. Nah, lagi-lagi pasti yang disalin adalah pelatih timnas. Seperti yang tadi Anda katakan, sesuatu hal yang buru-buru tidak enak. Ya, Mungkin betul. itu adalah curhatan bagi pelatih timnas ya. Ini buru-buru banget ya ini ya. Oke, baik, kita kembali ke lapangan. Di mana memang SMA 2 Jayapura masih leading 2-1 atas SMA 3 Padang. Tidak cermat, tidak ada kawan di sana, terlepas tadi. Abdanu, masih Abdanu Furkan.
mencoba melewati hadangan lawan. Ya, kita melihat masih belum ada yang mencoba bermain power play ya Bung. Ini SMA 3 Padang melakukan power play Bung. SMA 3 Padang nih ya? Iya. Oke, ini dia power play. This is it. Diharapkan bisa lebih berwarna lagi serangan. Oh! Memang sangat tajam sekali, sangat berbahaya sekali pemain bernomor punggung 11 ini, Abdanu Furkon. Lagi-lagi memberikan ancaman tadi untuk gawang dari SMA 2 Jayapura. Saya melihat Yomil Abdanu Furkon ini memang konsisten nih Bung. Ya. Yang didukung oleh faktor kondisi fisiknya Bung. Ya. Tapi hati-hati Bung, bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang ketika memang pemain ini terlalu diforsir untuk menjadi otak serangan dan juga menjadi target bet. Dan kita Abdanu Furkon. Oh, sayang sekali tadi. Tidak mampu atau lebih tepatnya tidak mendapatkan posisi yang enak untuk melakukan syuting Bung ya. Terlepas tadi Jayapura. Pelanggaran lagi-lagi. Ya, wasit meminta melakukan tendangan bebas di berada titik kejadian. Ya, masih SMA 3 Padang melakukan power play. Jayapura memperagakan tembok yang kokoh. Terjadi kesalahan, dibuang saja nyaris. Iya, betul Bung. Saya belum melihat set play. Power play-nya memang belum terlihat ya Bung. Iya, masih belum efektif Bung ya. Betul. Sang penjaga gawang yang diharapkan bisa memberikan kontribusi serangan masih belum terlihat. Iya. Masih hanya mengandalkan seorang Yaumil Abdanu Furkon. Tendang langsung jauh ke depan, maksudnya kepada temannya di sana, namun sayang sekali. Masih jauh. Tepat sekali ya Bung. Dari jangkauan. SMA 2 Jayapura melakukan pressure pada saat mereka mau bermula main power play. Ini sangat tepat sekali sebetulnya Bung. Tidak memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan power play-nya. Ya, terbukti jadi ini Bung. Sebelum diserang, serang dulu ya, Bung ya. Betul sekali Bung. Ditangkap saja oleh penjaga gawang SMA 2 Jayapura. Sama-sama masih kesulitan untuk membuka lumbung golnya lagi di babak kedua kali ini bagi masing-masing tim. Iya. Hanya Abdanu Yaumil Furkon. Ya. Bingo! Gol! Ya, ini pemanfaatan sebenarnya bola muntahan Bung ya. Iya. Memang ini salah satu kucing poin untuk menyerang atau shooting udah offensive rebound Bung. Offensive rebound. Cukup efektif tadi rebound yang dilakukan. Sayang sekali tadi peluang yang diciptakan oleh pemain Jayapura sudah cukup baik namun tidak mampu dikonversikan menjadi gol. Terselip dia dengan bola Bung tadi Bung ya. Kalau di negara saya keserimpet Bung. Keserimpet ya. Aduh. Ya, kini Jayapura mencoba lagi menyerang. Tendangan langsung tadi. Nyaris saja membahayakan gawang dari SMA 3 Padang. Namun mampu diblok dengan baik oleh penjaga gawang dari SMA 3 Padang. Dan kini Adri. Ya, kita lihat sudah mulai kelelahan ya Bung.
Belum Cukup diganti Bung kelelahan. dari pertama Bung. Betul sekali. Ini yang kita tadi bicarakan Iya. bisa jadi bumerang ya. Adrian dia melebar dia. Oh. Terjadi benturan tadi. Kakinya mendarat di kepala pemain SMA 3 Padang tadi. Cukup jahil ya Bung. Iya. Padang, SMA 3 Padang. Terlepas dia. Langsung saja ke depan. Terjadi dorongan sepertinya memang. Iya betul Bung. Karena pemain SMA 3 Padang berada di belakang badan dari Iya. penjaga gawang. Waktu pun habis pemirsa. Dan kedudukan sama kuat, SMA 3 Padang 2, SMA 2 Jayapura pun 2. Ya, baru saja kita menyaksikan pertandingan antara SMA 3 Padang berhadapan dengan SMA 2 Jayapura. Kedudukan masih sama kuat. Ya, apa yang terjadi jika kedudukan sama seperti ini, Bung? Ini masih sistem grup Bung. Ya, Jadi masih cari poin yang Cari terbanyak ya. Jadi setengah kompetisi masing-masing grupnya. ya. Oke. Sayang sekali, Bung ya. Ya, kita melihat ini adalah highlights yang terjadi di pertandingan antara SMA 3 Padang berhadapan dengan SMA 2 Jayapura. Ya, ini dia Yaumil Abdanu Furkon. Patut diapresiasi ya Bung. Betul sekali. Sebuah tendangannya, memang kalau kita melihat kualitas dari tendangan dari Yaumi Abdanu Furkon boleh dikatakan di atas rata-rata, Bung. Iya betul. Yang tadi kita bahas Bung, soal masalah otot tungkai yang berpengaruh Otot tungkai. Ya memang kekuatan sebuah tendangan itu berdasarkan dari atas otot paha Bung. sampai pangkal paha, Kita Bung. bicara soal otot tungkainya Bung. Otot tungkainya Iya. ya, bukan masalah betis, Bung ya. Bukan Bung. Ya, ini adalah statistik yang terjadi di pertandingan antara SMA 3 Padang berhadapan dengan SMA 2 Jayapura. Ball position sama kuat 50-50. Tendangan langsung 6/3, penyelamatan 0, kesalahan 1/3 dan corner 0/2. Ya, terbukti memang permainan atau pertandingan kali ini sama kuat, cukup berimbang baik SMA 3 Padang dan juga SMA 2 Jayapura. Hanya mereka masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal penyerang. Betul. Kita melihat ada peningkatan di SMA dari Padang ya Bung. Ya. Dari sisi ball possession. Artinya kalau kita bicara soal di babak kedua ada penurunan tempo yang dilakukan oleh SMA 2 Jayapura ya Bung. Ya. Sehingga dimanfaatkan oleh pemain-pemain SMA Padang. Ya. Satu hal yang mesti diwaspadai adalah bagaimana menciptakan sebuah peluang bagi semua tim Bung. Dengan cara apa? Dengan cara bermain dengan kreativitas, improvisasi, dengan bermain dengan kolektivitas. Itu yang mesti dilakukan. Oke, bagi teman-teman saya ingatkan jangan lupa untuk minum Pocari Sweat sebelum, saat dan sesudah berolahraga untuk mengembalikan ionmu yang hilang. Pocari Sweat, kembalikan ionmu. Bagaimana kalau kita minum Bung? Minum dulu Bung, betul sekali. Saya juga jadi haus nih. Untuk mengembalikan ion kita yang hilang tadi Bung ya. Pocari Sweat gitu ya Bung nyanyinya. Pocari Sweat. Ya. Untung saya nggak jadi penyanyi Bung. Bisa nggak laku album saya Bung. Iya, kenapa harus minum Pocari Sweat? Seger ya, Bung? Karena Pocari Sweat ini komposisinya mirip dengan cairan tubuh, Ya. cepat diserap dan dapat mengembalikan ion tubuh kita yang hilang sehingga dapat memberikan performa kita jadi lebih baik lagi. Sangat Bung. membantu sekali Bung. Sangat membantu. Apalagi saya biasanya kalau lagi lari nih Bung. Atlet-atlet betul Bung.